Pak Menteri, sudah satu Pak Menteri. Mau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini kami kumpulkan Kepala Dinas, kemudian Direktur Wilayah PPL se-Indonesia. Tujuannya adalah kita melakukan akselerasi dengan intensifikasi. Sistem intensifikasi kita akselerasi, yaitu pertanian modern sekarang, kemudian kesejahteraan petani sejahtera. Jadi pertanian modern bertransformasi, pertanian modern menjadikan petani sejahtera. Contoh sederhana, sekarang ada metode baru, metode AAS. Ini sudah 1.600 kita uji coba, itu produksinya 10 ton, bahkan ada 12 ton. Minimal 9 ton. Nah, kita mencoba daerah-daerah irigasi, kita tanami metode ini. Katakanlah, sekarang average nasional kan 5,5. Kalau 11 ton kan berarti 2 kali lipat. Katakanlah naik 3 ton saja. Kalau 1 juta kita tanami berarti 3 juta. Kalau ditanam 3 kali 1 tahun, khusus daerah irigasi berarti 9 juta. 9 juta itu katakanlah kreditnya 5%. Itu berarti 5 juta ton peningkatan. Ini kita kejar. Kalau ini bisa optimal untuk daerah irigasi 3 kali tanam, produksi 10 ton, pendapatan petani per bulan satu keluarga yang dulunya itu 5 juta meningkat menjadi 16,3 juta per orang. Ya katakanlah 15 juta, itu meningkat 3 kali lipat. Nah sekarang kita kejar pendekatannya adalah kesejahteraan. Transformasi pertanian modern satu saran itu dengan memperhatikan kesejahteraan petani. Kenapa? NTP sudah naik tertinggi selama 34 tahun, kemudian 25 tahun PDB sektor pertanian tertinggi. Nah sekarang kita dorong lagi untuk pangan. Kenapa? Kalau pangan naik bisa NTP-nya sampai 150 sekarang, atau 130 dulu, sekarang 113, 115, tapi rata-rata 127. Itu petani sejahtera. Kalau petani sejahtera, pasti mereka berlomba-lomba tanam dan itu menguntungkan. Sekarang pertanian modern dipercepat, insya Allah petani sejahtera. Pak, bibit dari AAS ini? Nah, bibit kita yang kita cuma metodenya. Metode gabungan antara Arkansas dengan metode jajar Lego. Jadi dulu, ya ini prinsip kerjanya adalah jajar Lego adalah ini penggabungan. Jadilah metode AAS. Penggabungan adalah ada fotosintesis kan, karena jajar Lego. Tetapi populasinya masih itu 300.000, 360.000, 320.000 per hektar. Sekarang ditingkatkan karena ini kontinu. Paham maksudku? Ini terus menerus kontinu tanamannya naik menjadi 1 juta rumpun, atau di pertama itu 1 juta batang. Setelah beranak jadi 1 juta rumpun. Jadi 3 kali lipat populasinya, biayanya naik. Dulu biayanya 13 juta, naik menjadi 15 juta. Tapi dulu pendapatannya 20 juta, ini menjadi ini menjadi 65 juta. Dulu untungnya 5 juta, sekarang bisa 16 juta. Nah itu urutan-urutannya. Sekarang baru 1.600 hektar. Kita sudah 2 tahun uji coba. Ternyata minimal 9 ton per hektar jadinya. Ada juga kadang 8 ton yang rebah. Tapi yang terpenting sewaktu diresmikan, disaksikan Bapak Presiden itu 11 sampai 12,4 ton per hektar yang di Gorontalo. Pak itu diuji coba. Kita ini biayanya kan dulu 13 juta, naik menjadi 15 juta, naik 2 juta. Tapi pendapatannya dari 5 juta bersih per bulan naik menjadi 16,3 juta. 3 lipat. Ini yang kita kejar nanti.
Karena prinsipnya adalah pertama fotosintesis karena ada jajar Legowo itu, paham? Jajar Legowo ada penyinaran masuk di tengahnya bagus sehingga malainya bagus, malai padi, buah padi bagus. Kemudian yang paling penting adalah dulu populasi tanaman 320 sampai 360, 350 ribu per hektar, ini menjadi 1 juta. Jadi dari situ prinsip kerjanya dan ternyata bisa. Kemudian ada lagi menghemat tenaga kerja. Yang dulunya kan semai dulu, cabut baru tanam kembali. Sekarang langsung direct seeding. Oke? Pak, sekarang petani yang sudah uji coba siapa? Petani yang sudah pakai metode ini? 1.600 hektar seluruh Indonesia, daerah sentral. Tapi kita fokus dulu pada daerah irigasi. Oke? Pak, ini kan 1 juta targetnya. Kapan rampung, Pak? Mudah-mudahan tahun depan rampung. Kalau bisa, kalau ini berhasil 1 juta sampai tahun depan, insya Allah berikutnya semuanya pasti ikut. Tahu irigasi 4,9 juta hektar ini dulu difokus, yang upland 3 juta 3,4, totalnya kan 7,4 juta, 5 juta 4 juta, totalnya 7 juta lebih hektar. Ini 4 juta irigasi, 3 juta lebih upland. Ini fokus irigasi saja, itu produksinya luar biasa, sangat signifikan. Katakanlah kali 2 saja, 60 juta kan. Sekarang kebutuhan kita berat, produksi kita sesuai FAO 2026 diprediksi 38 juta ton beras. Ini luar biasa, tahun ini diprediksi FAO, sudah keluar, sudah dirilis. Artinya, insya Allah swasembada berkelanjutan. Nah, kalau nanti ini produksinya 2 kali lipat, nanti caranya adalah kalau produksi padi terlalu tinggi, kita padi langsung kedelai, atau padi sebagian bawang putih, padi cabai. Itu strateginya. Yang penting dulu metode ini jalan. Terakhir ya. Metode ini kan penggunaannya menggunakan drone ya Pak? Nah,